sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat untuk kita. Kemarin beliau Al-Ustaz Dr. Syakir Jamaluddin sudah menjelaskan tentang sholat dari posisi takbir sampai dengan rukuk. Hari ini akan dilanjutkan lagi dari mulai iktidal sampai dengan salam dan juga zikir setelah sholat. Jadi mari Bapak Ibu kita langsung mulai dan awali dulu pengajian kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Al-Ustaz Dr. Syakir Jamaluddin, waktu dan tempat dipersilahkan. Sekedar mengingatkan, jadi iktidal sami Allah liman hamidah, berdiri tegak, ya. Jadi yang begini, ya, sami Allah liman hamidah, ini namanya iktidal, ya, berdiri tegak sambil mengucapkan sami Allah liman hamidah. Kalau sendirian itu dijawabnya dengan Rabbana lakal hamd. Jadi sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tapi kalau misalnya kita sedang berjamaah menjadi makmum, maka ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita cukup mengucapkan Rabbana lakal hamd, ya. Cara mengangkat tangannya bagaimana? Cara mengangkat tangannya adalah imam sami Allah liman hamidah, ya, kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Tetap begini. Saya belum menemukan adanya hadis yang mengangkat tangan sami Allah liman hamidah dengan seperti ini. Belum menemukan. Mungkin ada, ya, ada ya. Hadisnya ada? Oh, iya. Oh, pelakunya ada. Ya, di antara kita mungkin juga ada. Ya, yang begini. Tapi saya tidak menemukan dalilnya. Ya, makmumnya tetap mengangkat seperti ini. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, alhamdulillah. Kemudian, ya, yang menjadi masalah itu adalah apakah sedekap ataukah tidak. Ya, setelahnya itu, ya, sedekap. Bahasa Jawane sedekap napa mboten, ya, sedekap atau tidak. Saya coba kumpulkan dalilnya. Sebenarnya dalam dua buku saya, khususnya yang ini, tapi sayang habis. Saya coba kumpulkan hadisnya itu, ternyata memang ada kontroversi. Hadisnya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Ya, dalil yang digunakan sama, ya, cara memahami dan menafsirkannya berbeda. Saya contohkan, ya, ini kita lihat misalnya, nah, hadisnya yang diperselisihkan itu adalah fa'idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarim makana. Apabila beliau angkat kepalanya, beliau istawa, ya. Jadi istiwa itu luruslah, ya, simetris, ya. Hatta ya'uda kullu faqarim makana, hingga kembalilah tulang-tulang besar itu ke tempatnya. Nah, ke tempatnya itu apakah pada saat ke tempatnya itu sedekap ataukah lepas, ya.
atau hatta ya'uda kullu 'azmin minhu ila maudhi'ihi mu'tadilan, hingga kembalilah seluruh tulang-tulang besar itu, ya azm ya, ila maudhi'ihi, ke tempatnya, mu'tadilan secara proporsional, ya, secara proporsional. Mu'tadil itu ya yang biasa, tegak, ya, i'tidal, ya. Atau misalnya dalam hadis yang lain, fa idza rafa'ta ra'saka fa'akim sulbak, apabila kamu angkat kepalamu maka fa'akim sulbak, tegakkanlah sulbimu. Sulbi ini, ya, punggung belakang itu, hatta tarji'al idham, hingga kembalilah tulang-tulang besar itu, ila mafasiliha, ke persendiannya masing-masing, ya. Nah, jadi itu yang membuat orang berbeda, kembali ke sebelumnya ataukah sedekap, ya. Nah, saya coba cari hadis yang pendek dengan hadis yang panjang, itu saya tidak menemukan adanya gerakan sedekap ba'da i'tidal, tidak, ya. Adanya sedekap itu ba'da takbiratil ihram, setelah takbiratul ihram. Kalau itu tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Yang ada perselisihan itu adalah yang tadi, ya, karena tidak ada, makanya orang memahami dalil ini dengan cara berbeda. Kan dalilnya sama-sama, ya, caranya saja berbeda. Nah, kembali itu tadi, kembali ke posisi awal begini atau kembali begini, irsal itu lepas, ya. Saya coba cari kok tidak ketemu. Dan saya kemudian ya dalam buku ini insya Allah akan saya pertebal lagi nih habis. Saya melihat sebagian riwayat Abu Humaid As-Sa'idi menyebutkan ada 10 sahabat yang hadir dalam forum diskusi sholat antar sahabat, ya, antara lain Abu Hurairah, Abu Usaid As-Sa'idi, Abu Qatadah, termasuk Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi itu yang meriwayatkan hadis, sempat kita sebutkan minggu lalu, kanan nasu yu'maruna ayyadu'ar rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra fis shalah. Jadi orang-orang, ini hadis riwayat Bukhari, ya, Malik Al-Baihaqi, orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas pergelangannya yang kiri, ya, fis shalah. Berarti kan ada tuntunan sedekah. Walaupun ada juga misalnya pendapatnya Malikiyah, diambil dari Imam Malik, itu mengatakan bahwa enggak, dia tidak pakai hadis ini, ya. Jadi dia irsal, lepas. Sejak takbiratul ihram Allahu Akbar, dia itu tidak sedekah, begini saja. Nah, nanti kita temui kalau misalnya pada saat ke Mekah akan banyak lagi variasinya, ya. Tidak usah orang yang misalnya begini Allahu Akbar Anda rubah sedekah. Ya, karena paham kita ini kan mayoritas Syafi'iyah, sementara Maliki itu misalnya di Afrika, ya, tidak menggunakan itu, ya. Ya, sudahlah. Ada lagi, idza kana qa'iman fis shalah qabadha biyaminihi ala shimalihi. Hadisnya Hasan riwayat An-Nasai dari Alqamah bin Wa'il dari bapaknya. Jadi apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, ya, itu beliau menggenggam dengan tangan kanannya atas tangan kirinya. Jadi dia genggam gini. Nah, sekarang kembalinya ke itu, apakah begini ataukah tidak, ya. Saya agak panjang tadinya di buku saya yang pertama ini juga saya cuman persingkat saja pembahasannya, ya.
kontroversinya tidak banyak. Tapi pas saya ke Kalimantan, ada yang mengkritik saya, ini tidak lengkap, ini tidak paham. Waduh, padahal penelitian saya panjang. Akhirnya ya ini juga ya, saya datang sana, orangnya datang, wah datang. Kemudian setelah itu saya sampaikan dalil-dalilnya, sebenarnya lengkap dalil saya, cuman saya tidak mungkin saya muat semua dalam buku sholat itu, ya karena jadi membosankan. Ya tidak seperti tele. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya terpancing juga saya lengkapi. Setelah saya jelaskan begitu, orang yang mengkritik saya sebagai orang yang tidak paham usul fikih, tidak paham hadis, ya setelah saya jelaskan, kemudian kita berteletabis, berpelukan. Ya. Kayak Sambo ya. Iya, kayak Sambo. Ini mulai. Ya, kayak Sambo dengan Fadil katanya. Ya, berpelukan kita. Artinya tidak ada masalah lah. Memang karena kita ingin sholat kita benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi, tidak usah memperturutkan emosi, menyalahkan yang lain. Ya, setelah kita jelaskan, begini pahamnya, ya sudah. Ya, alhamdulillah ada itu yang dari teman-teman ya Muhammadiyah, tapi asalnya sih dari Persis. Itu kemudian 25 tahun saya sedekap, tapi setelah saya menjelaskan membaca bukunya, saya tinggalkan itu paham sedekap ba'da i'tidal. Ya, setelah sami Allah liman hamidah. Ya, hadis yang saya sebutkan tadi ya dari Abu Humaid As-Sa'idi, itu hadir juga Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ya, dalam hadis Hasan Sahih, ya riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, Ahmad hadir di sana, dan tidak ada satupun bantahan dari Sahal yang mengatakan kita diperintahkan untuk sedekap ketika sholat. Ya, pada saat dipraktekkan satu-satu oleh Abu Humaid As-Sa'id, itu kan masih satu keluarga, ya sama-sama orang Madinah, Ansor, ya tidak ada bantahan dari Sahal. Berarti memang tidak menjadi perdebatan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedekap ba'da i'tidal ataukah tidak sedekap. Tidak ada pembahasan itu. Ya, jadi itu yang menjelaskan tentang tata cara sholat Nabi, tapi tidak ada satupun hadis yang merinci adanya tuntunan sedekap ba'da i'tidal. Nah, jadi kembali kepada hukum ibadah, al-aslu fil ibadah al-butlan, hukum asal ibadat itu adalah batal hingga terdapat dalil yang memerintahkannya. Kalau tidak ada yang memerintahkan, tidak ada yang mencontohkan, tidak boleh ngarang gitu ya. Baik, jadi itu kesimpulannya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang setelah i'tidal, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, itu bacaannya boleh mil'us samawati wa mil'ul ard dan seterusnya boleh. Sunnah juga hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu juga sunnah ya. Jadi variasinya banyak. Yang penting ada dasar hadisnya yang makbul ya. Sekarang saat menuju sujud, mungkin saya contohkan di sini. Saya balik saja ya, biar tidak membelakangi. Ini alhamdulillah ada yang menyumbang ini ya, menyumbang supaya tidak megang begini. Karena pada saat sholat kan nanti cara sholatnya harus begini. Waduh, padahal ini kan pada saat pegang mic. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi yang menyumbang ini. Amin. Ya. Nah, saya ini ya, ada yang ketika sujud sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau yang lainnya, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Ada yang lutut dulu, baru kemudian tangan, baru kemudian wajah. Tapi ada juga yang Allahu Akbar ya, tangan dulu,
baru kemudian lutut, baru kemudian wajah. Bapak Ibu yang mana? Saya cuma mau sekedar survei. Yang lutut dulu angkat tangan. Oke. Yang tangan dulu angkat tangan. Oh. Wes tua-tua, Pak. Sudah tua, ya. Yang kepala dulu tidak usah angkat tangan. Pasti ke rumah sakit dia. Ya. Ya. Dua hadis ini semuanya ada dasarnya. Ya. Saya tunjukkan, ya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, ya, saya bacakan saja, tapi nanti kalau dalam YouTube insya Allah kita tayangkan ini dalilnya, ya. Idza sajada yadau rukbataihi qabla yadaihi. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, apabila beliau bangkit, rafa'a yadaihi qabla rukbataihi, beliau angkat lebih dahulu kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi urut nggih? Ya, urut. Sekarang dari samping. Ya. Jadi apabila beliau sujud, beliau letakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Tapi kalau bangkit, beliau angkat kedua tangannya dulu, baru kemudian lututnya. Ya, ya, itu kira-kira. Itu hadisnya riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud. Yang kedua, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila sujud salah seorang kamu, jangan ngambruk seperti ngambruknya onta. Waliyadha yadaihi qabla rukbataihi, hendaklah dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Bisa dibayangkan? Praktekkan Pak, ora apa-apa. Olahraga. Jadi gini, ya. Nah, dia letakkan, yang dilarang jangan sujud seperti sujudnya onta, ngambruknya onta. Kemudian hadis ini menyarankan hendaklah meletakkan kedua tangan lebih dahulu sebelum kedua lutut. Jadi gini, Allahu Akbar. Oke? Nah, kemudian setelah itu gini. Oke? Berdirinya tidak disebutkan. Bukan berarti kalau begitu sujud terus. Nah, ya tetap berdiri. Ya. Nah, itu. Terus pernah baca bukunya Syekh Al-Albani, Sifat Sholat? Itu buku yang terkenal. Saya dulu dapatnya sejak muallimin, ya. Bahkan diterjemahkan oleh PBM DKI, tapi mungkin sekitar tahun 85 kayaknya. Udah lama banget itu, ya. Nah, kemudian Al-Albani dalam buku itu menilai hadis Wa'il ini lemah, ya, hadis Wa'il. Sedangkan hadis dari Abu Hurairah itu sahih, ya. Nah, tapi menurut saya justru membuktikan sebaliknya, ya. 3 periwayat hadis dari Wa'il, yakni Syarik, dari Asim, dari bapaknya, yang dikritik habis oleh Al-Albani, memang kontroversial. Kontroversial silang pendapat. Ada yang menilai dhaif, tapi ada juga yang menilainya hasan. Ya, ya, panjang ceritanya.
Tapi kajian panjang saya, berkali-kali saya teliti hadis ini. Hadis idza sajada yadau rukbataihi qabla yadaihi wa idza nahadha rafa'a yadaihi qabla rukbataihi, yang dipakai oleh Muhammadiyah, NU, itu yang jelas didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Nah, padahal kita pakai, wah, meradang itu. Akhirnya Tardi melakukan kajian, ya. Nah, saya kemudian melihat At-Tirmidzi menilai, kan periwayat hadis itu kan At-Tirmidzi menilai hadisnya Hasan Gharib. Hasan itu kan masih masuk, tapi Gharib sendirian. Ada periwayat kontroversial Syarik bin Abdullah Al-Qadi, ada yang menilainya sikoh, ada yang menilainya dhaif, kontroversial. An-Nasai mengatakan tidak ada masalah, Ibn Ma'in dan Abu Dawud sikoh, tapi memang kadang salah. Ad-Darqutni mengatakan bukan orang yang kuat, Az-Zahabi hasan hadisnya. Namun menurut mayoritas kritikus hadis, Ahmad, Abu Hatim, Ibn Hajar, Syarik ini sebenarnya jujur orangnya, baik orangnya, namun buruk hafalannya. Kan banyak diantara kita kan orangnya baik tapi sayang, ya lupaan, kadang kebolak-balik, tapi orangnya baik, ya. Nah, Syarik ini begini, ya. Nah, tapi kemudian kalau kita rinci dalam penelitian hadis, saya suka meneliti biografi ulama hadis sampai detail gitu ya, sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu ya. Ya, saya menemukan bahwa Syarik ini mulai berubah hafalannya ketika jadi qadhi. Apa ya qadhi, Mas? Hakim Agung. Wah, banyak godaannya nih. Ya, sebelum jadi qadhi, sebelum dipercaya sebagai hakim, dia masih bagus hafalannya. Tapi setelah jadi qadhi sudah tidak bagus, sudah kacau hafalannya. Ya, maka ulama mengatakan begini. Kalau Syarik ini meriwayatkan hadis sebelum dia jadi qadhi, ya maka hadisnya bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi kalau misalnya setelah dia menjadi qadhi di Kufah, maka tidak bisa lagi dipegangi hadisnya. Ya, udah kacau. Makanya ulama mengatakan kalau dia sendirian berarti menyelisihi riwayat para periwayat yang kuat, sikoh, ya. Nah gitu, ya. Tapi jika jalur pendukungnya ada, maka hadisnya bisa diterima. Memang detail begitu ya. Ya, kecuali hadisnya syadz itu menyelisihi riwayat para periwayat yang sikoh. Dan ternyata Abu Dawud menyebutkan hadis pendukungnya yang namanya Abdul Jabbar bin Wa'il dari bapaknya, ya, dari Wa'il bin Hujr. Nah, sebagian mengatakan Abdul Jabbar ini mengkoti, terputus sanadnya karena bapaknya sudah meninggal. Bapaknya meninggal pada saat dia masih kecil. Riwayat kekuatan memori orang masih kecil itu terbatas. Tapi masalahnya Abdul Jabbar ini menerima hadis dari ibunya, dari kakaknya, ya, dari pembantunya. Kira-kira bisa dipercaya nggak? Bisa. Ya, bapakmu dulu itu pernah meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Kakaknya juga bilang begitu. Iya, bapak dulu begini. Kakaknya masih menangi, masih mendapatkan, masih bisa. Jadi periwayatan antar keluarga ini salah satu rumus yang saya ambil dari hikmah penelitian itu adalah riwayatnya bisa diterima walaupun dia meninggal, bapaknya meninggal pada saat dia masih balita. Tapi rumusnya kalau balita sebenarnya tidak bisa dijadikan kuat hafalannya. Nah gitu. Dengan adanya jalur ini, maka hadis yang meletakkan lutut lebih dahulu kemudian tangan itu bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, ya. Inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Ibnul Qayyim,
As-Sun'ani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, termasuk Muhammadiyah dan NU. Ya, selesai ya. Nah, baik. Ini panjang ceritanya. Nah, kemudian setelah itu, bagaimana dengan hadis idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir? Apabila sujud, janganlah sujud ngambruk seperti ngambruknya unta. Hadis ini juga kontroversial. Ada yang menyatakan dhaif, ada juga yang mengatakan hasan sahih. Ya. Nah, tapi menurut periwayatnya sendiri hadis ini gharib, asing itu menyendiri. Ada yang aneh ya dari riwayat ini. Sujud jangan sujud seperti unta. Oke, paham. Intinya jangan sujud seperti binatang. Ya. Jangan sujud seperti kuda, jangan sujud seperti duduk seperti anjing. Itu memang umumnya dilarang. Ya. Kalkal seperti anjing itu dilarang. Nah, bagaimana sujudnya? Orang sudah pada paham. Sujudnya onta itu kalau ngambruk yang mana dulu? Depan dulu atau belakang dulu? Belakang dulu. Yang ditekuk yang pertama kali yang mana? Depan. Kapan-kapan kita ke Bonbin ya. Karena kalau umroh mahal ya. Kita tonton unta itu ngambruknya mana dulu gitu ya. Iya. Masih ada untanya belum? Tidak kena COVID kan? Jadi kalau kita lihat unta itu, kuda, sapi itu kalau dia sujud justru ini dulu yang ditekuk, kaki bagian depan. Jadi kan dia sudah begini ya. Yang dilarang itu sama dengan onta ketika dia berdiri gini, ketika sujud ya begini. Yang ditekuk yang pertama kali ya ini dulu yang ditekuk. Nggak usah minta ulangan ya. Ini megap-megap contohnya. Jangan lagi Pak. Ada syutingannya. Ya, jadi gitu ya. Jadi yang ditekuk adalah ini. Nah, itu dilarang. Tapi anehnya hadis ini mengatakan wal yadha. Ya, wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Untuk itu letakkanlah kedua tangan lebih dahulu sebelum kedua lutut. Padahal onta itu kalau dia tekuk itu mesti bagian depan ya, yang perlambang tangannya gitu ya. Jadi tapi ada juga yang membantah, onta itu tidak punya tangan. Lah, panjang lagi ceritanya ya. Tapi kalau kita mau personifikasikan onta itu, kira-kira mana tangannya? Kaki depan atau kaki belakang? Depan. Kaki depan. Kalau di sirkus itu ada kuda berdiri, gajah berdiri, itu mesti yang berdiri diangkat adalah kaki depan. Itulah perlambang tangannya. Ya, oke. Ya, akhirnya setelah saya lihat, saya tidak mau bermain pada struktur onta karena orang Arab saja yang kita percaya. Ini kebalik ini. Saya cuma melihat sanadnya. Sanad itu yang membawa berita ini. Lah, siapa yang membawa berita ini? Setelah saya cek, ketemu. Ada namanya Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid Ad-Darwardi, wafat 187, yang menurut ulama banyak hadisnya yang salah, walaupun Ibn Ma'in menilainya tidak masalah. Ahmad dan Abu Zur'ah mengatakan begini, jika meriwayatkan dari kitabnya dia bagus, kalau misalnya nyontek itu dia bagus ya, tapi kalau dia meriwayatkan dari hafalannya, mengandalkan hafalannya, dia buruk. Kan catatan itu kan lebih terjaga dibanding daripada hafalan. Nah, di sana disebutkan kadang kebolak-balik kalau dia menceritakan hadis dari hafalannya. Ya, kadang kebolak-balik ya. Makanya disebut dengan ittirab, kacau.
maklub, kebolak-balik. Tampaknya ini menyebabkan Abdul Aziz Ad-Darwurdi hadisnya maklub dan gorib, kebalik dan menyendiri, kata At-Tirmidzi, ya, periwayat hadis ini, ya, salah satunya. Sehingga hadis ini ditolak oleh mayoritas ulama. Jadi sanad terkonfirmasi, ya, kemudian matan juga terkonfirmasi, ya. Ya, ada hadis lain dari Ibnu Umar yang dijadikan pendukung. Dia mengatakan ini hadisnya bermasalah, tapi masih bisa sebenarnya naik kalau ada pendukungnya. Akhirnya dicarilah, tapi ternyata pendukungnya ini tidak bisa juga dijadikan hujjah dasar. Kenapa? Karena ini hanya perbuatan Ibnu Umar. Di sana disebutkan Ibnu Umar itu yadau yadaihi qabla rukbataihi. Ibnu Umar, ya. Dan waktu itu ingat Ibnu Umar mengalami sakit pada kakinya, wong tua. Sehingga, atau asam urat, ya, sehingga beliau tidak bisa sujud dan duduk sebagaimana sunnah semestinya. Ya, Ibn Abi Saibah dalam musannafnya justru menyebutkan bahwa Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lainnya kalau sujud mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Makanya hadis Abu Hurairah ini tidak bisa dijadikan hujjah karena dhaif dan gharib. Gharib itu asing, menyendiri. Nah, ini kajiannya hadis, ya. Nah, jadi itu kira-kira sampai di sini sudah jam 6.16, ya. Tanya jawab aja dah, ya. Langsung, monggo, langsung dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi sholat ini yang paling saya sukai. Dari dulu saya merujuknya ke Ustadz Zakir karena memang betul-betul rinci betul ya tentang sholat ini sebagai rujukan saya. Nah, saya ingin menanyakan yang pertama tentang gerakan sholat. Apakah ketika ada orang yang melakukan gerakan sholat di luar tuntunan? Kalau tadi saya mendengarkan bahwa ketika takbiratul ihram, tangan kemudian diletakkan di pergelangan tangan. Iya. Tetapi saya melihat tidak sedikit ini banyak teman-teman saya dari kalangan, mohon maaf mungkin dari kalangan NU ya, dari pondok itu ketika takbir dia itu meletakkannya sudah benar di pergelangan tangan, tetapi kok dadak nganggo dihubung-hubung kayak gitu. Saya tanya ke teman saya tadi ya, Anda apa itu sedekapnya kok harus diputar gitu loh. Iya. Ternyata dia mengatakan bahwa bahwa semua itu dilakukan, perbuatan kita atau gerakan kita itu dilakukan sebelah kanan dulu, makan tangan kanan dulu, sehingga dia tadinya mau kanan dulu, tapi karena nanti kalau kanan dulu jadi tangan kiri yang di atas kan salah. Makanya dia tangan kanan terus baru nah itu apakah gimana ya, gerakan itu jadi apa, masalah enggak gitu ya? Jadi masalah enggak? Kalau dalilnya kayaknya tidak ada ya, tangan begitu diputar-putar koyong mundur layangan. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua itu tentang berdoa. Itu ada sebagian teman-teman saya juga yang mungkin mohon maaf beraliran lain, itu ternyata berdoa itu tidak ada doa setelah sholat, padahal saya lakukan itu berdoa itu setelah sholat itu ada ya, tapi mereka memahaminya dubur sholat atau akhir sholat itu ya sebelum salam. Nah ini yang benar bagaimana? Ada yang berpendapat bahwa berdoa itu sebelum salam, akhir sholat itu hadisnya kan dubur salam itu kan dubur akhir sholat itu kan sebelum salam ya. Yang benar bagaimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang takbir. Ya, ada macam-macam sih ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Umumnya sih begini. Letak ini ada di sini, ada di sini. Ya, di awal sudah pernah kita jelaskan. Ya. Ada yang bahkan irsan. Ya. Nah, sekarang menujunya pernah melihat tidak? Bapak Ibu, ada yang takbir Allahu Akbar. Ya.
Saya malah pernah yang lebih lagi. Allahu Akbar. Oh, lama, lebih radikal lagi. Ditanya apa dalilnya? Sama dalil yang pernah kita dapatkan itu. Mendahulukan yang kanan. Kalau kiri kan langsung begini, ini kiri. Padahal Allah lebih suka mulai yang kanan, kecuali kamar mandi. Ini kan baik, sholat kan? Makanya dia begini, Allahu Akbar. Nah gitu. Ya, tidak memperdulikan aspek seni. Kayaknya lebih bagus begini deh. Wah, kelihatan pesilatnya ya. Nah gitu. Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Termasuk begini, Allah ya, langsung saja Allahu Akbar. Saya belum menemukan hadisnya yang begini. Allah diulang-ulang takbirnya itu. Ya, tidak ada. Yang mengulang-ulang itu takbirnya ada pada saat Idul Fitri atau Idul Adha, ya, takbirannya, ya. Jadi gitu ya. Saya tidak menemukan dalilnya. Jadi saya kira langsung sajalah, ya. Kalau tidak ada dalilnya, langsung Allahu Akbar, ya. Dan tangannya begini dan di atas dada, ala sodrihi, ya, di atas dada. Baik, yang kedua tentang doa setelah ini banyak sebenarnya setelah sholat itu. Jadi tidak hanya sekedar ini. Coba Allahumma antas salam wa minkas salam itu doa bukan? Doa. Jadi ada doa setelah salam. Ya, yang tidak populer di kalangan tertentu memang berlindung dari 4 hal. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, itu hadisnya sahih riwayat Muslim, ya. Muslim, kemudian siapa lagi di sini? Ya, sebentar saya lihat lagi. Nah, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah dari Abu Hurairah. Itu sebelum salam. Nah, kemudian boleh juga ini hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Aisyah, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Jadi awalnya min adzabil qabr. Kalau yang awal kan Jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya, wa min adzabil qabr. Yang kedua itu. Kalau doa yang bersumber dari Bukhari dan Muslim dari Aisyah, nah Aisyah ini justru lebih sering mendengar doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dibanding daripada yang lain, karena kan dia sehari-hari ya bersama Nabi, ya. Makanya Ibn Abbas ketika ada yang bertanya, ajarkan saya tentang sholat malamnya Nabi, Ibn Abbas tidak mau menjawab. Kenapa? Karena masih hidup Aisyah. Kamu tanya sama Ummul Mukminin Aisyah, karena dia yang paling tahu tentang sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dia hidup bersama. Ya, itu. Nah, yang kedua yang redaksinya Bukhari Muslim itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Pertama ya, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Muttafaqun alaih dari Aisyah. Kadang saya tambahkan doa dengan berlindung dari dosa dan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Kalau di Jama' Al-Fatah sudah pernah saya jelaskan. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal ma'sam dari dosa wal maghram. Ya, ada utang banyak sudah ditagih, piye cara lagi,
ya Allah ajarkan saya sebuah doa yang saya bisa sebutkan di dalam sholat. Kalau di luar sholat sudah sering. Di dalam sholat ada enggak? Ternyata enggak tahu. Mata saya tertuju pada doa itu dalam kitab itu. Loh, ini ada berlindung dari saya, amalkan. Alhamdulillah. Ya, tanah yang saya tawarkan di kampung saya sana tiba-tiba laku menjelang menikahnya ini. Mas Beta ya. Alhamdulillah kita bisa beli tanah, bisa mewalimahkan anak. Kalau akad nikah kan gampang ya. Walimahnya itu karena ya jadi itu alhamdulillah lunas utang kemudian ini. Ya. Tapi saya praktek-praktekan kan belum ada lagi ya. Padahal utangnya masih ada. Ya tidak banyak sih, tapi ya itu mungkin karena beda ya, beda kebutuhan. Allah itu kadang kasih kabulkan itu pada saat kita mepet semepet-mepetnya dan tidak ada lagi tempat mengadu kecuali kepada Allah. Ya, tapi kalau misalnya tidak, ya Allah kalau bisa lunasi, kalau tidak juga ya ndak mendesak, nggak kabul. Gitu ya. Ketika didengar maksam wal magrom dan hutang, dosa dan hutang, ketika didengar oleh sahabat Nabi, saya kok mendengar engkau menyebutkan dua tambahan doa itu, kenapa? Kemudian Nabi SAW menjawab, karena sesungguhnya orang kalau misalnya sudah berhutang itu biasanya ya kalau kalau ngomong sering dusta, dan kalau sudah berjanji sering dia ingkari, ya menunda-nunda terus dia ingkari itu pembayarannya. Itu yang saya takut ya. Nah makanya Nabi SAW berhati-hati dalam hal ini. Itu saya kira. Yang berikutnya ada lagi? Menawi sholat duhur, ini sekarang rokangan. Dan ini pas dilakukan ini mengangkat tangan ini pun lengkap ngaten to Pak. Ini kok sholat kemudian kok nate nilang ini rakaat kedua kalian keempat ini kok buatan mengangkat tangan secara normal. Ini ada bunyi tinggal saya ini ada bunyi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada saat takbiratul ihram mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Iya, barnya boleh di sini atau barnya boleh angkat dulu, Allahu Akbar, boleh, tidak ada masalah. Nah, terus untuk bangkit ke rakaat kedua atau rakaat keempat, apakah juga mengangkat kedua tangan? Ya, tidak. Udah pernah kita jelaskan ya, bahwa tidak mengangkat tangan lagi. Jadi misalnya pada saat bangkit dari sujud, nah ceritanya begini, saya tunjukkan hadisnya karena seringkali ada orang yang langsung dari sujud langsung ke berdiri, tidak pakai duduk. Saya bacakan hadisnya ya supaya ini dalilnya. Fa idza kana fi witrim min solatihi lam yamhat hatta yastawiya qa'idan. Hadis riwayat Bukhari. Apabila beliau berada pada rokaat ganjil, rokaat pertama ya, tidak langsung bangkit hatta yastawiya qa'idan. Ini rokaat pertama. Sujud sudah masuk sujud ke dua kali. Allahu Akbar. Lam yanhat, Allahu Akbar, tidak langsung bangkit hatta yastawiya qa'idan, hingga dia duduk dengan tegak. Duduk dulu, qa'idan, yastawiya ya, baru Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan ya. Dari mana dalilnya? Ada